Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Febrianti, NIM 0502032238 dari kelas HPI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana, pengertian menurut para ahli, dasar hukum, asas-asas, prinsip-prinsip, serta ruang lingkup hukum acara pidana. Yang pertama yaitu pengertian hukum acara pidana menurut Undang-Undang Indonesia. Istilah hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Berdasarkan pasal 285 dari undang-undang ini, secara resmi, dokumen ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat menjadi KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian hukum acara pidana menurut istilah Belanda. Karena pada dasarnya, hukum acara pidana adalah kodifikasi dari hukum Belanda. Di Belanda, istilah yang digunakan adalah Wetboek van Strafvordering, yang jika diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, berbeda dengan istilah Wetboek van Strafprocesrecht yang dalam bahasa Indonesia berarti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah strafvordering mencakup seluruh prosedur hukum acara pidana. Selanjutnya yaitu pengertian menurut ahli. Selanjutnya ada menurut J. de Boskemper, hukum acara pidana adalah seluruh asas-asas dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur negara untuk bertindak bila terjadi pelanggaran hukum pidana. Selanjutnya yaitu dasar hukum acara pidana. Dasar hukum acara pidana terdapat beberapa sumber. Yang pertama adalah pasal 24 Undang-Undang 1945 ayat 1 berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Yang kedua terdapat dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki wewenang lain yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang DRT nomor 1 tahun 1951 yang sudah dicabut, yaitu berbunyi A. HIR atau RIB untuk Jawa dan Madura, B. RBG untuk luar Jawa dan Madura, C. Landgerechtsreglement untuk perkara ringan. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan pelaksanaannya, seperti PP Nomor 27 Tahun 1983 dan PP Nomor 58 Tahun 2010. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah beberapa kali hingga UU Nomor 48 Tahun 2009. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diubah terakhir kali dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah terakhir kali dengan UU Nomor 49 Tahun 2009. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2002. Yang ke-9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2004. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Gerasi, diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010. Yang ke-12, segala peraturan perundang-undangan terkait proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHP. Yang ke-12, Nomor 13, surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung terkait hukum acara pidana. Yang ke-14, jurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hukum acara pidana. Yang ke-15, doktrin atau pendapat para ahli di bidang hukum acara pidana. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua asas in presentia. Yang ketiga asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang keempat asas persamaan di muka hukum. Yang kelima asas pengawasan. Yang keenam asas praduga tak bersalah. Yang ketujuh asas ganti rugi. Yang kedelapan asas bantuan hukum. Yang kesembilan asas akusator. Yang kesepuluh asas formalitas. Dan yang kesebelas adalah asas oportunitas. Adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara surut dan bahwa pelanggaran yang dilakukan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku pada saat itu. Yang kedua ada prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Prinsip ini mencakup asas-asas bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan yang berwenang. Ini memastikan bahwa terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah dan tidak diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum putusan pengadilan. Selanjutnya ada prinsip kontradiktif dan persamaan peluang. Prinsip ini menjamin hak terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa juga memiliki hak yang sama dengan pihak penuntut umum untuk memperoleh bukti dan mempersiapkan pembelaan. Hal ini memberikan kesempatan pada terdakwa untuk membela diri dan menetapkan keadilan. Prinsip selanjutnya, prinsip yang keempat, ada prinsip kesetaraan atau Gallicate. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang tidak relevan. Hakim dan pengadilan harus memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang yang terlibat dalam praktik hukum. Ini memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam proses pengadilan diperlakukan dengan adil dan setara. Prinsip yang kelima, ada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini menekankan bahwa proses peradilan harus berlangsung dengan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Hal ini memastikan bahwa proses hukum tidak memakan waktu yang terlalu lama dan tidak membebani masyarakat secara finansial. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana terbagi menjadi 3. Yang pertama, pra-adjudikasi, yang kedua adjudikasi, dan yang ketiga post-adjudikasi. Pra-adjudikasi terdiri dari pencarian kebenaran, penyelidikan, dan penyidikan. Awali dengan pencarian kebenaran. Proses ini mencakup penyelidikan awal untuk mengetahui apakah suatu kejahatan telah terjadi dan memerlukan tindakan lebih lanjut. Investigasi ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi untuk mengumpulkan bukti awal dan memahami situasinya. Yang kedua merupakan penyelidikan. Setelah kebenaran awal ditemukan, penyelidikan mendalam terus dilakukan. Investigasi ini melibatkan pengumpulan bukti yang luas dan rinci untuk membantu menentukan kejadian, saksi, dan pengumpulan dokumen terkait. Selanjutnya ada penyidikan. Apabila hasil penyidikan menunjukkan telah terjadi tindak pidana, maka penyidikan segera dilanjutkan. Investigasi adalah tahap yang lebih formal dan melibatkan pengumpulan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan suatu kejahatan. Penyidikan ini dilakukan oleh
penuntut umum yang meliputi pengumpulan bukti fisik, bukti lisan, dan bukti berupa dokumen. Selanjutnya adalah ruang lingkup adjudikasi, yaitu proses persidangan itu sendiri. Ketika ada cukup bukti untuk membuktikan suatu kejahatan, persidangan dilanjutkan. Persidangan adalah tempat terdakwa menghadapi saksi dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan dan penyelidikan. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka. Ruang lingkup yang ketiga yaitu post adjudikasi yang meliputi eksekusi hukuman. Apabila terdakwa terbukti bersalah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang. Implementasi pemerintah ini akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.